jangan dukung Ganjar. Walaupun dia belum didukung oleh partai sekalipun, kita harus patahkan sebelum dia berakar. Patahkan. Baik, terima kasih Pak Paul. Selamat malam semua. Ini menimpali Bu Yulia tadi. Karena ada kalimat jangan salah memilih, itu tepat. Cuman pilihannya kan belum ada nih. Nah, yang kita lihat kan digadang-gadang di akar rumput salah satunya Ganjar. Nah, kita jangan terjebak tuh, Bu. Saya juga pemilih pendukung Jokowi awalnya. Tapi kita harus jujur melihat kenyataan. Jokowi gagal. Dia nih yang pegang kuasa. Nah, semua yang terjadi ini karena ketidakmampuan Jokowi, itu harus diakuin dulu. Dia presiden. Nah, ini Kopassus kan di bawah dia nih, TNI di bawah dia. Kok bisa seperti ini? Nah, ini harus pertanyakan lagi. Seakan-akan nih kesannya rumit untuk memenuhi. Enggak. Jokowi cukup angkat telepon, Panglima bertindak. Ya kan? Kapolri bertindak. Tangkap itu si Egy Sujana. Tapi kan enggak dilakukan. Nah, kalau misalkan nanti ini hubungannya dengan Ganjar digadang kemudian disupport partai, akan terjadi hal yang sama. Ini yang harus dihindarin. Jangan kemakan lagi. Udah nggak cocok kita lihat orang-orang yang kayak Pak Paul itu. Enggak, kita harus orang yang tegas. Nah, saya lihat memang belum ada suara pendukung yang mendukung misalkan Pak Dudung, Ahok. Nah, kalau memang kita bisa bersuara untuk benar-benar perubahan, lakukan sekarang. Kita jangan lagi deh tertipu dengan gaya lembut, gaya sopan. Enggak, Pak Jokowi nggak mampu kok, gagal. Itu harus kita akuin dulu di situ poinnya. Kalau Pak Jokowi mampu, 10 tahun ini perubahannya sudah besar. Nggak ada lagi khilafah. Tapi kenapa? Karena dia udah bergandeng tangan dengan si Ma'ruf Amin, ya ini buah-buahnya semuanya. Jadi udahlah, kita jangan tertipu lagi, Bu ya. Memang Ibu benar harus pintar, tapi pintarnya harus benar-benar jeli. Jangan juga terkecoh. Berita-berita yang menyudutkan Jokowi memang tidak 100% benar, tapi kita lihat dari sisi lain, dia gagal. Itu harus diakuin. Nah, Ganjar nih nggak bisa kita dukung. Jangan dukung Ganjar. Walaupun dia belum didukung oleh partai sekalipun, kita harus patahkan sebelum dia berakar. Patahkan. Karena kita tidak mau Indonesia seperti 10 tahun Jokowi ini. Nggak ada hasil. Hanya pembangunan infrastruktur itu juga tidak menyeluruh, tidak adil. Ada daerah yang Sulawesi tadi Pak Sinaga sebut tadi pagi, waktu sesi medsos. Terbelakang. Kalau memang maju, seharusnya udah maju semua. Nggak usah pikir hanya untuk pencitraan bangun jalan tol di Papua. Nah, itu nggak ada gunanya. Harus semua merata. Sistemnya dibenahin, semua kepala daerah dikumpulin. Bikin target. Bangun sekian ribu kilometer di daerah masing-masing. Ya kan? Semua ada anggarannya. Diperdayakan pengusaha lokal, masyarakatnya hasil alamnya, hasil pajaknya. Tapi nggak ada. Semua masuk kantong. Nah, ini yang harus benar-benar terbuka. Kita membandingkan siapa Indonesia dengan siapa, dengan Syria, dengan Irak. Lawan Singapura aja kalah. Nah, kalau memang mau dipandang hebat Indonesia, harus tegas, bangun penegakan hukumnya jalan. Ya kan, pakar-pakar bisnis, pakar-pakar ekonomi tahu kok caranya. Cuman karena korupsinya terlalu banyak, digeser lagi dengan agama, buta semuanya, nggak tahu mau kemana kita. Nah, ini Bu Yulia mungkin bisa paham ya, bukan untuk Bu Yulia saja, untuk kita semua. Jangan terkecoh lagi, kita udah tertipu 10 tahun oleh Jokowi. Mungkin itu dulu Bu Yulia. Terima kasih Pak Paul. Saya tambahkan Bung Beta. Ya. Ya, jadi begitu. Apa yang disampaikan oleh Bung Beta, itu kita memang sepakat bahwa sebenarnya Indonesia tergantung kepada ketegasan seorang pemimpin. Jadi kalau Bung Beta menyatakan Jokowi itu gagal, memang jelas gagal. Jadi tidak bisa dilihat dari salah satu aspek mungkin yang dia pernah lakukan. Tetapi di dalam periode keduanya ini dia terlalu banyak berkompromi dengan kelompok-kelompok yang memang intoleran, termasuk takut mengambil tindakan, bahkan yang ingin membubarkan Indonesia seperti Anwar Abbas, Fadlizon, bahkan dibiarkan. Jadi kelihatan di sini bahwa tidak ada ketegasan apapun yang membela mereka. Saya itu salah satu supporter Jokowi. Saya berkampanye untuk dia supaya Indonesia ada perubahan. Tapi dalam kenyataan
Indonesia itu kembali kepada sistem yang sama. Jadi kita setuju, jangan juga yang disodorkan ini seperti Ganjar. Itu akan berakhir kepada sistem yang sama. Tetapi kita harus berani mengajukan, semoga Ahok ini ada orang yang dari partai yang normal berpikir untuk mencalonkan. Karena kita tidak ada pilihan. Apa yang telah dilakukan Ahok merupakan bukti bahwa dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia ingin untuk membangun Indonesia dan tidak peduli dengan siapapun. Memang itu perlu ketegasan untuk lawan Indonesia, harus seperti itu. Jangan kita pakai backing dengan ini. Kekuatan yang ada yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi dan kedaulatan daripada rakyat kita harus dihargain. Jadi kalau kita memprotes sistem yang ada di Indonesia karena ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak sanggup untuk mengatasi persoalan. Bahkan yang selalu dikemukakan itu dilihat di depan itu agama. Negara yang terbesar Islam di dunia. Jangan agama itu dia diketawakan sama orang-orang yang berpengertian dan orang luar negeri. Kok agama yang dijual? Jual produksi. Teknologi yang hebat kayak Israel, penduduknya cuma mungkin lebih besar Jakarta, tetapi mereka menguasai dunia. Apapun kemajuan daripada dunia ini, mereka yang menguasai, itu baru hebat. Jadi kita malu sebenarnya menjual sesuatu yang besar, tapi apa yang kita dapatkan? Jadi benar, kita harus memilih dengan cara yang bijak. Jangan seenaknya. Ganjar, kita juga belum tahu apa yang akan dia lakukan. Jadi jangan itu, dan jangan yang memilih orang-orang yang mangut-mangut sepertinya sopan. Sopan itu belum berarti ini. Itu hanya suatu etika daripada pergaulan. Tetapi pekerjaan itu harus nyatakan. Ahok itu cara dia. Jadi kalau ada orang yang mengatur-ngatur kita harus sopan segala macam. Sopan dalam arti kata yang bisa dimengerti dengan kemajuan dan diterima oleh society. Jadi nggak bisa kita seperti Anies ngomongnya seenaknya, tapi itu memelintir kenyataan, tilap uang rakyat, mencuri dengan kata-kata yang nggak benar itu kelebihan bayar. Itu yang harus dipangkas. Rakyat harus bijak, harus berani untuk mengambil suatu tindakan dan menyuarakan. Tidak usah takut untuk mengkritik ke pemerintah, karena pemerintah itu sesungguhnya arti daripada pemerintah itu adalah public servant atau pelayan masyarakat, bukan suatu penguasa. Beda. Jadi itu yang di framing dari dulu sehingga rakyat itu takut, nggak enak. Jangan, justru makin kita takut, itu makin berkembang mereka. Itulah yang dibangun oleh reformasi yang ada. Yusuf Kala, Amin Rais, Fadlison sampai saat ini dan semuanya. Jadi ya, itu adalah konsekuensi di dalam hidup berbangsa. Jadi etika berbangsa itu dia dilengkapi dengan keberanian untuk menyuarakan yang benar, tapi kita tidak menyuarakan makar, mengajak orang untuk lawan pemerintah seperti Rizik dan kawan-kawan FPI dan HTI yang semuanya itu aliran agama yang dijual-jual, membodohi rakyat. Jadi apapun. Jadi ada yang kritik mengenai Jokowi, Jokowi juga harus terima. Kalau dia benar, seorang yang tegas, tunjukkan, panglima di bawah dia. Lawan. Kalau memang itu harus terjadi korban, ya itulah risiko. Suatu perjuangan revolusi itu ada risikonya. Tapi kalau kita terlalu banyak berpikir-pikir untuk risiko, yang penting aman untuk melakukan itu. Untuk kepentingan rakyat. Begitu aja tambahan saya. Terima kasih.